Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku pelajar SMP Sekolah Piloting Pendidikan Kecakapan Hidup Kabupaten Bone. Apa kabar? Saya berharap mudah-mudahan kabarnya baik, tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang rasanya saya dapat menyapa atau menjumpai anak-anakku lewat pendidikan kecakapan hidup. Saya Wahida Baida SPD, trainer pendidikan kecakapan hidup UNICEF LPP Bone. Saat ini saya bertugas sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Awang Pone. Di tengah pandemi COVID-19 ini, anak-anakku dihimbau untuk tetap berdiam diri di rumah. Kalaupun anak-anakku nanti harus meninggalkan rumah atau keluar rumah, tetap harus mengikuti protokol kesehatan, misalnya memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga harus ingat namanya social distancing, harus menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Nah, di tengah pandemi COVID-19, anak-anakku dihimbau untuk berdiam diri di rumah. Bukan berarti anak-anakku tidak melakukan aktivitas sama sekali. Tetapi ingat, anak-anakku punya kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap belajar. Dan mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di tengah COVID-19 ini, tentu ada beberapa hak-hak anakku tetap harus terpenuhi. Salah satu misalnya adalah hak atas pendidikan. Nah, hak atas pendidikan ini merupakan salah satu contoh daripada hak asasi manusia. Nah, inilah yang kita akan bahas pada pertemuan ke-14 materi pendidikan kecakapan hidup, yaitu materinya hak asasi manusia. Nah, dalam materi hak asasi manusia ada tujuan yang ingin kita capai. Satu, mengingat kembali contoh-contoh hak asasi manusia, termasuk hak sipil dan politik, hak sosial, budaya, dan ekonomi. Dua, mengingat kembali contoh-contoh hak yang diberikan kepada anak-anak pada Konvensi Hak-Hak Anak. Yang ketiga, mengenal cara-cara ketidaksetaraan dan diskriminasi, mencegah orang-orang menikmati haknya. Nah, dalam materi ini ada keterampilan penting yang kita ingin capai, yaitu berempati, kemudian menghargai perbedaan. Kemudian pengetahuan pentingnya adalah hak-hak anak dan hak asasi manusia. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas atau mengetahui tentang hak asasi manusia di sini, bahwa hak itu merupakan hak yang akan diperoleh oleh setiap orang terlepas dari siapa diri kita, dan bagaimana hak-hak asasi manusia ini untuk pertama kali disepakati dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan bagaimana juga kita nanti mengenal orang-orang dalam komunitas kita yang tidak dapat menikmati hak asasinya karena
ketidaksetaraan dan diskriminasi. Adapun pesan penting yang kita akan pelajari pada tema ini, 1. Kita semua berhak memperoleh hak asasi manusia terlepas dari gender, usia, etnisitas, seksualitas, disabilitas, kekayaan, dan faktor-faktor lain yang kita miliki. 2. Ketidaksetaraan dan diskriminasi mencegah orang-orang menikmati hak asasi manusia. 3. Kita semua memiliki kewajiban untuk menghormati dan bersikap untuk selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Inilah pesan penting dari materi hak asasi manusia. Nah, selanjutnya anak-anakku, marilah kita masuk pembahasan tentang hak asasi manusia. Anak-anakku mungkin sudah pernah ada yang mendengar tentang hak asasi manusia atau sudah tahu apa itu hak asasi manusia. Baik anak-anakku, hak asasi manusia adalah hal-hal mendasar yang berhak kita peroleh terlepas dari siapa diri kita, termasuk usia, gender, etnisitas, seksualitas, disabilitas, dan faktor-faktor lain yang kita miliki. Hak asasi manusia melindungi kita dari ketidakbahagiaan atau penderitaan dan membantu kita untuk menjalani hidup supaya kita dapat hidup aman dan bahagia. Konsep hak asasi manusia itu sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Hal ini dapat kita lihat dari bukti catatan sejarah dan peristiwa keagamaan dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita berbicara sejarah, konsep hak asasi manusia ini pertama kali itu yang tercatat adalah di Inggris yang disebut dengan nama Piagam Magna Carta pada tahun 1215. Berikutnya anak-anakku, dunia pernah dilanda kecemasan, dilanda ketakutan waktu terjadi Perang Dunia Kedua. Sehingga timbullah kesadaran negara-negara atau bangsa-bangsa di dunia ini bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi perang berikutnya. Nah, sehingga negara-negara ini bekerja sama dan melakukan kesepakatan global untuk melindungi hak asasi manusia. Nah, pada tanggal 26 Juni 1945 beberapa negara bertemu dan menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, dalam piagam tersebut dinyatakan bahwa hal mendasar dari PBB itu adalah memberikan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia dan bagaimana hak asasi ini dilindungi dan dijunjung tinggi dan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
pada tanggal 10 Desember 1948 dideklarasikanlah yang namanya Universal Declaration of Human Rights atau yang kita kenal dengan nama DUHAM. Nah, DUHAM inilah yang dijadikan instrumen dari berbagai negara dalam melindungi hak asasi manusia. Nah, itulah tadi ulasan tentang hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kita pindah ke macam-macam hak asasi manusia. Secara garis besarnya, hak asasi manusia itu dibedakan menjadi dua. Pertama, hak sipil dan politik. Yang kedua, hak sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, marilah kita lihat contoh-contoh daripada hak-hak tadi. 1. Hak sipil dan politik. Ini merupakan hak setiap warga negara, termasuk anak-anakku, untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk dalam pemerintahan secara adil dan bebas. Ya, yang mana contohnya? Ya, contohnya seperti ini. 1. Hak untuk ikut dalam pemilihan umum. 2. Hak untuk mempertanyakan kembali hasil dari pemilihan umum. 3. Hak atas pengadilan yang bebas dan adil. Yang keempat, hak untuk berhimpun atau membentuk suatu organisasi dalam komunitas tertentu. Kemudian yang kelima, hak untuk melakukan unjuk rasa secara damai. Yang keenam, hak atas privasi. Nah, baik anak-anakku, kita perhatikan kembali contohnya tadi, hak untuk ikut dalam pemilihan umum. Ini ikut dalam pemilihan umum merupakan hak anak-anakku, tetapi ingat, nanti di saat kalian berusia 17 tahun atau nanti kalian sudah dewasa, kalau sudah kawin walaupun tidak 17 tahun sudah bisa ikut dalam pemilihan umum. Kemudian ada pun juga yang perlu kalian anakku paham di sini adalah hak untuk berunjuk rasa secara damai. Nah, ini biasa kita lihat di televisi ada demonstrasi. Nah, dalam melakukan demonstrasi itu biasanya dia bertindak secara anarkis. Nah, kalau ini terjadi pasti ada konsekuensi hukum yang anak-anakku harus terima. Ya, bisa anakku misalnya masuk nanti dalam penjara. Jadi anak-anakku harus tahu walaupun hak itu, tapi ingat juga ada kewajiban kalian untuk menaati hak tadi. Nah, kita pindah ke hak pembagian hak yang kedua, yaitu hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, mari kita lihat satu persatu contohnya. Hak-hak sosial, yang mana termasuk contoh hak sosial anak-anakku? 1. Hak atas pendidikan. Jadi berbicara pendidikan ini merupakan hak semua anak-anakku. Makanya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan agar semua dapat menikmatinya. Nah, bagaimana kalau ada yang tidak mampu? Kalau anakku bertanya, ya
meyakini atau memeluk agama tertentu. Ingat, Indonesia itu kan bebas untuk memilih agama, ya. Bahkan ada 6 agama yang diakui di Indonesia dan 1 aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang mana lagi hak-hak budaya lain? Yaitu hak untuk berkelompok atau tergabung dalam komunitas tertentu. Ya, kalau di sekolah ada kelompok kalian anak-anakku, ada ekskulnya, ada rohis, ada sanggar seni, ada palang merah, ada ekskul. Kemudian terakhir adalah hak atas tanah pribadi. Kenapa ini? Karena ada juga namanya hak ulayat, itu hak untuk adat. Nah, inilah contoh-contoh daripada hak-hak asasi manusia. Ya, kita lanjut tentang hak-hak anak. Ya, pada tahun 1989 negara-negara termasuk Indonesia menyepakati hukum lain yang disebut dengan Konvensi Hak-Hak Anak PBB. Nah, Konvensi Hak Anak PBB inilah yang dijadikan instrumen bagi negara-negara dalam melindungi hak-hak anak. Nah, ini telah diratifikasi oleh setiap negara kecuali 2 negara dan diberlakukan itu pada September tahun 1990. Nah, di dalam DUHAM untuk anak-anak itu ada 41 pasal yang mengatur. Karena keterbatasan waktu, maka mungkin hanya saya akan memberikan mungkin 1 atau 2 pasal saja terkait dengan hak-hak anak. Nanti anak-anakku lihat di paspornya tentang hak anak atau di buku panduan PKH. Kita lihat siapa itu sebenarnya yang dimaksud dengan anak. Nah, pada pasal 1 dikatakan bahwa anak didefinisikan sebagai manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali jika hukum nasional dinyatakan bahwa usia dewasa dicapai pada usia yang lebih dini. Nah, dalam ini hak-hak nanti anak-anakku itu dinikmati tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, itu dijelaskan pada pasal 2. Nah, adapun beberapa hak yang termasuk hak-hak anakku, misalnya kita lihat pasal 6. Pasal 6 itu adalah hak untuk hidup. Kemudian pasal 7, hak untuk memperoleh nama, memperoleh keluarga negaraan. Kemudian pasal 28 tentang pendidikan. Kemudian pasal 33 yaitu anak-anakku harus terlindungi dari penyalahgunaan obat-obatan narkotika. Nah, inilah mungkin beberapa pasal saja yang saya sampaikan. Kemudian untuk tantangannya nanti anak-anakku mencari tokoh-tokoh yang mendedikasikan hidupnya itu dalam hal memperjuangkan hak asasi manusia. Apakah nanti ini tokoh berasal dari Indonesia atau dari luar negeri, apakah laki-laki atau perempuan, atau yang masih hidup atau yang telah meninggal, silakan anak-anakku cari, ya. Nanti diserahkan ke guru PKH-nya untuk diperiksa. Sampailah pada tahap kesimpulan. Nah, kalau kita membuat kesimpulan, tentu tidak lepas dari tujuan pembelajaran kita capai.
Namun saya hanya menyampaikan di sini bahwa hak asasi manusia tadi itu hal-hal yang mendasar yang berhak kalian peroleh. Tetapi mungkin tidak semua orang dapat menikmati haknya secara adil. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang menentukan. Nah, faktor-faktor yang menentukan itu misalnya pendidikan, gender, kekayaan, disabilitas. Nah, ini yang bisa menyebabkan sehingga kita tidak dapat menikmati hak kita secara adil. Kemudian untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku atas partisipasinya dalam pembelajaran PKH, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.